matikan videonya, soalnya biasanya jaringannya tidak bagus kalau saya nyalakan video. Tidak apa-apa ya. Bisa saya mulai? Teman-temannya kalau masih ada yang masuk, silakan masuk. Bisa saya mulai? Tapi bisa dokter. Oke, jadi untuk salah satu topik PA di blok biomedis ini adalah penyakit imunodefisiensi. Jadi topik ini juga ada di buku Robin. Jadi di PA itu pegangannya adalah buku Robin. Jadi di buku Robin itu mungkin sudah pernah juga saya sampaikan ada patologi dasar dan juga ada patologi organ. Jadi salah satu patologi dasar yang harus kita pelajari sama-sama dan mungkin ada disinggung juga topik ini di mata kuliah yang lain, yaitu tentang penyakit yang diakibatkan karena sistem imun atau karena imunodefisiensi. Kita mulai ya. Penyakit imunodefisiensi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu gangguan imunodefisiensi primer atau yang diakibatkan karena bawaan. Yang paling berpengaruh adalah secara genetik atau keturunan, dan imunodefisiensi sekunder atau yang didapat yang mungkin dapat terjadi akibat komplikasi dari kanker atau dari suatu penyakit infeksi lainnya, atau karena malnutrisi, kekurangan gizi, atau akibat dari terapi imunosupresi, akibat radiasi, dan juga akibat dari obat-obat kemoterapi kanker dan penyakit lainnya. Jadi ini yang perlu di garis bawahi, harus semuanya tahu kalau penyakit imunodefisiensi itu ada dua. Jadi ada yang memang didapat akibat genetik dan ada yang primer didapat akibat genetik, bawaan akibat genetik, dan ada yang sekunder akibat didapat oleh karena penyakit lain, infeksi atau malnutrisi atau side effect dari obat-obatan ya. Ini saya tekankan di bagian sini, ini penting. Oke, slide berikutnya. Imunodefisiensi dimanifestasikan secara klinis dengan adanya peningkatan infeksi baik yang baru diperoleh ataupun reaktivasi dari suatu infeksi laten. Ini yang tadi saya sudah sampaikan, ada defisiensi imunodefisiensi primer dan juga imunodefisiensi sekunder. Jadi yang primer itu adalah genetik akibat kelainan molekul-molekul dalam tubuh yang penting dari sistem kekebalan tubuh manusia itu sendiri. Sedangkan yang sekunder, contohnya yang paling mematikan sampai saat ini adalah acquired immunodeficiency syndrome atau yang sering kita dengar AIDS. Nah, itu adalah imunodefisiensi yang didapat atau sekunder, ya. Kita mulai dulu dengan primer imunodefisiensi. Sebagian besar penyakit imunodefisiensi primer ini diakibatkan oleh genetik yang mempengaruhi mekanisme pertahanan kekebalan bawaan. Dalam hal ini adalah fagositosis, kemudian sel NK, dan sistem komplement. Adapun juga mempengaruhi sistem kekebalan seluler atau humoral dari kekebalan adaptif yang melibatkan sel B maupun sel T. Jadi yang paling berperan pada primary imunodefisiensi ini adalah pertahanan kekebalan bawaan. Di sini ada disebutkan fagositosis, sel NK, dan sistem komplement. Namun bisa juga oleh sel B dan sel T. Selanjutnya, ini tadi sudah disampaikan bahwa yang primer itu akibat gangguan pada sistem kekebalan tubuh, baik yang innate maupun yang adaptif. Nah, sekarang
Sekarang kita coba lihat bagaimana defeknya masing-masing, baik pada innate immunity maupun pada adaptive immunity. Defek pada innate immunity ini dapat dilihat misalnya adanya cacat bawaan yang mempengaruhi fungsi dari leukosit atau sistem komplement, dan kesemuanya itu dapat menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi. Jadi yang diserang adalah innate immunity, jadi akan mempengaruhi baik fungsi leukosit maupun sistem komplement. Bisa dilihat pada tabel ini, misalnya ada defek pada fungsi leukosit, leukocyte adesin defisiensi 1, efeknya bisa dilihat ada defektif leukosit adesi karena mutasi beta chain of CD11 CD18 integrins. Ada autosomal resesif, myeloperoxide defisiensi, kemudian pada sistem komplement bisa terjadi defisiensi pada C2, C3 maupun C4, dan defeknya seperti apa bisa dilihat pada tabel. Ini untuk yang innate immunity. Kemudian bagaimana pada adaptive immunity? Defeknya pada adaptive immunity ini yaitu cacat dalam kekebalan adaptif yang sering diklasifikasikan berdasarkan komponen utama yang terlibat. Ya, Nak. Boleh kamu ambil meja dulu. Ambil meja, tunggu ya. Saya membuat yang jelas, itu sudah rusak. Tapi saya tidak sama. Aku baca dulu ya. Aku mau dulu ya. Boleh. Tapi aku boleh pakai itu tuh ada. Iya, boleh. Oke. Maaf ya, Dek. Gimana tadi? Ya, cacat dalam kekebalan adaptif ini sering disubklasifikasikan berdasarkan komponen utama yang terlibat. Misalnya cacat akibat sel T yang hampir selalu menyebabkan gangguan sintesis antibodi karena kekurangan sel T seringkali tidak dapat dibedakan secara klinis, baik dia adalah defisiensi karena sel T ataupun karena sel B. Jadi imunodefisiensi ini diakibatkan oleh kelainan pada pematangan atau aktivasi dari limfosit. Oke, saya ulangi ya. Jadi tadi yang yang imunodefisiensi primer ini melibatkan baik sistem imun innate maupun yang adaptif. Yang innate tadi bisa dilihat ada sel NK dan sistem komplement yang bisa dilihat pada tabel yang sebelumnya, di mana pada innate immunity itu yang dia mempengaruhi fungsi dari leukosit maupun pada sistem komplement. Dan pada adaptif imun ini, defeknya kita lihat pada sel T defisiensi, baik sel T ataupun sel B. Di sini kita lihat abnormalnya itu terjadi pada saat maturasi ataupun aktivasi dari limfosit. Ya, tadi sudah dibilang yang sekunder itu kita lihat ada gangguan pada maturasi maupun aktivasi limfosit. Pada saat ada defek baik maturasi ataupun aktivasi dari limfosit, nah di situ terjadi gangguan, di situ terjadi defisiensi, di situ terjadi defek. Yang pertama ini kita lihat defek akibat maturasi dari limfosit. Di sini ada dua yang disebut dengan severe combined immunodeficiency. Nah ini sindromnya berbeda secara genetik, semuanya memiliki cacat umum baik dalam respon imun humoral maupun pada sel mediatednya. Ya, jadi di sini ada disingkat dengan SCID ini.
dia gangguan pada maturasi limfosit. Kemudian ada juga yang disebut dengan X-linked SCID, ini yang lebih umum lagi, bisa 50% hingga 60% kasus yang terkait dengan X-linked. Sering pada anak laki-laki daripada anak perempuan. Kemudian cacat genetiknya dalam bentuk X-linked ini adalah mutasi pada subunit jangan yang itu. Subunit dari sitokin reseptor. Ya, mungkin ini masih pelan-pelan ya, pelan-pelan dipahami karena jarang-jarang mungkin didengar, tapi ini harus diketahui. Paling tidak tahu kalau defek yang terjadi pada adaptif imun itu baik pada maturasi maupun pada aktivasinya. Nah, ini juga maturasi dari gangguan pada maturasi limfosit, ada autosomal resesif SCID. Di sini bentuk SCID yang tersisa adalah gangguan resesif autosomal. Penyebab paling umum dari SCID resesif autosomal ini adalah defisiensi dari enzim adenosin deaminase atau ADA. Ya, jadi pada gangguan akibat maturasi limfosit ada 3, ya ada 1 sebenarnya SCID, kemudian ada X-linked, ada juga yang autosomal. Selanjutnya ini juga masih gangguan dari maturasi limfosit, ditandai X-linked agamaglobulinemia atau Bruton agamaglobulinemia. Ditandai dengan kegagalan prekursor sel B, yaitu sel pro B dan sel pra B, untuk berkembang menjadi sel B yang dewasa. Terlihat hampir seluruh pada kasusnya pada pria, tetapi kasus sporadis juga dapat ditemukan pada wanita. Hal ini disebabkan oleh adanya mutasi beberapa gen yang berfungsi atau bekerja di jalur yang sama. Biasanya tidak menjadi jelas sampai usia sekitar 6 bulan karena imunoglobulinnya ibu telah habis. Ya, ini juga ada X-linked, namanya X-linked agamaglobulinemia akibat kegagalan prekursor sel B, yaitu sel pro B dan sel pra B untuk berkembang menjadi sel B dewasa. Ini juga thymic hypoplasia atau DiGeorge syndrome, defisiensi sel T yang dihasilkan dari kegagalan perkembangan kantong faring ketiga dan keempat pada masa embriogenal. Selain itu, ada juga other defect pada maturasi limfosit, misalnya Behr lymphocyte syndrome yang biasanya disebabkan oleh mutasi pada faktor transkripsi yang diperlukan untuk ekspresi gen MHC kelas 2. Ya, jadi tadi ada apa semua ini yang gangguan akibat defek akibat maturasi limfosit, yaitu pertama ini yang SCID. SCID ini ada 2, ada yang X-linked, ada yang autosomal resesif. Kemudian ada X-linked agamaglobulinemia, ini kegagalan sel B imatur menjadi sel B dewasa, kemudian ada thymic hypoplasia dan ada defek limfosit maturasi lainnya. Ya, selanjutnya ini yang defek pada aktivasi dan fungsi dari limfosit. Nah, tadi yang maturasi, sekarang yang aktivasi dan fungsi dari limfosit. Bagaimana defeknya pada limfosit, aktivasi dan fungsi limfosit ini menyebabkan gangguan atau kelainan apa? Ya, jadi ada beberapa sindrom yang disebabkan defek atau mutasi yang ditemukan pada aktivasi dan fungsi dari limfosit. Kita langsung saja ya. Ini hyper IgM syndrome. Dalam gangguan ini, pasien yang terkena membuat antibodi IgM kekurangan sehingga
pasien ini terkena membuat antibodi IgM, tetapi kurang mampu membuat antibodi IgG, IgA, dan IgE. Ya, jadi IgM-nya yang banyak, IgM-nya yang banyak, sedangkan IgG, IgA, dan IgE-nya itu berkurang. Makanya disebut hyper IgM syndrome. Selanjutnya ini ada common variable immunodeficiency. Ini sering tetapi masih belum bisa didefinisikan sebagai didefinisikan dengan baik. Umumnya gejala yang dilihat adalah hipogammaglobulinemia dan mempengaruhi semua antibodi, tetapi kadang-kadang hanya IgG. Ya, jadi ini juga sebenarnya definisinya masih belum masih idiopatik, masih belum jelas. Namun gejala yang dapat dilihat adalah hipogammaglobulinemia dan mempengaruhi antibodi IgG. Selanjutnya ini ada isolate IgA deficiency. Jadi dia kekurangan IgA yang terisolasi dan yang merupakan defisiensi imun yang umum. Di Amerika sering terjadi sekitar 1-600 individu, namun jarang terjadi pada orang dengan ras kulit hitam dan orang Asia, di mana orang yang terkena ini memiliki kadar IgA serum dan sekretori yang sangat rendah. Ya, jadi IgA defisiensi gejalanya adalah serum IgA-nya itu sangat rendah. Kemudian ada X-linked lymphoproliferative disease. Jadi ditandai dengan ketidakmampuan untuk menghilangkan virus Epstein-Barr yang akhirnya menyebabkan mononukleosis infeksi fulminan dan pengembangan dari B-cell tumor. Ya, jadi ini X-linked lymphoproliferative disease ditandai dengan adanya virus EBV. Nah, jadi bisa penting juga ini ya. Jadi dari tadi kan kita semuanya belum ada menyinggung viral ataupun bakteri infection pada penyakit ini. Nah, di sini sudah disinggung ada penyakit, ada defisiensi atau ada penyakit yang akibat adanya virus Epstein-Barr bisa mengakibatkan perkembangan dari sel B tumor, X-linked lymphoproliferative disease. Kemudian ada other defect dari aktivasi limfosit, yaitu cacat pada respon T helper 1 yang dikaitkan dengan infeksi mycobakteri atipikal dan respon T helper 17 yang rusak yang merupakan penyebab dari penyakit kandidiasis mukokutan kronis serta infeksi bakteri pada kulit yang biasa disebut dengan Job syndrome. Ini defek lainnya ya pada aktivasi limfosit yang bisa ditemukan. Ya, selain itu ada juga beberapa gangguan. Jadi sudah selesai ya, yang imun sama adaptif sudah selesai. Kemudian pada beberapa gangguan sistemik yang diwariskan, kita masih berbicara tentang primer imunodefisiensi. Defisiensi kekebalan tubuh adalah masalah klinis yang sering menonjol. Nah, ada 2 contoh representatif dari penyakit tersebut. Nah, di sini ada Wiskott-Aldrich syndrome dan ataksia telangiectasia. Wiskott-Aldrich syndrome ini adalah penyakit X-linked yang ditandai dengan trombositopenia, eksim, dan kerentanan yang ditandai terhadap infeksi yang berulang sampai mengakibatkan kematian dini. Sedangkan kalau ataksia telangiectasia itu gangguan autosomal resesif ditandai dengan gaya berjalan yang abnormal atau disebut ataksia, kemudian adanya malformasi vaskular telangiectasia, dapat dijumpai juga defisit neurologis, peningkatan terjadinya insiden tumor dan defisiensi imun. Ya,
Jadi ini juga saya garis bawahi, ada 2 penyakit imunodefisiensi yang berhubungan dengan penyakit sistemik, yang paling sering adalah Wiskott-Aldrich syndrome dan ataksia telangiectasia. Itu dibaca lagi yang bagaimana itu Wiskott-Aldrich, yang bagaimana itu ataksia telangiectasia. Nah, yang tadi saya jelaskan primer dan sekunder imunodefisiensi itu terangkum pada gambar ini. Bisa dilihat di sini, dilihat di sini ini pada bone marrow dan ini pada timus. Misalnya apa ya tadi? Ini ADA defisiensi yaitu dari myeloid lymphoid progenitor, kegagalan perubahan dari myeloid lymphoid progenitor menjadi protisel. Nah, itu defisiensi ADA, ini enzim tadi. Kemudian misalnya gangguan perubahan dari sel T imatur menjadi CD4 atau sel T matur yang CD4 itu gangguan MHC kelas 2. Kemudian yang di George syndrome ini gangguan dari perubahan sel T imatur menjadi CD8 dan CD4. Nah, di sini dilihat gangguan-gangguannya. Nah, ini juga ada tadi yang akibat defisiensi IgA, makanya serum IgA pada antibodinya rendah. Nah, di sini gangguannya. Kayak begitu ya. Ini dilihat di sini di gambar ini. Gampang kok dipahami gambarnya. Oke, yang sekarang yang sekunder. Oh, tadi ini gambar yang primer toh. Sorry. Selanjutnya kita masuk pada imunodefisiensi yang sekunder atau didapat. Yang didapat ini ditemui pada seseorang yang biasanya dengan penyakit kanker, diabetes, ataupun penyakit metabolik lainnya. Selain itu bisa juga pada pasien dengan malnutrisi atau kekurangan gizi, kemudian infeksi kronik, kemudian pasien yang menerima kemoterapi baik yang radiasi ataupun yang oral, kemudian obat imunosupresif pada pasien-pasien autoimun itu juga dapat menyebabkan imunodefisiensi sekunder. Kekurangan kekebalan sekunder ini lebih sering daripada gangguan yang akibat primer. Beberapa keadaan imunodefisiensi sekunder ini disebabkan oleh pematangan limfosit yang rusak atau yang gagal, kemudian sintesis dari imunoglobulin yang tidak memadai ataupun akibat deplesi dari penipisan dari limfosit. Nah, saya tekankan lagi apa tadi ini? Imunodefisiensi sekunder dapat disebabkan oleh kegagalan maturasi dari limfosit, kemudian inadekuat sintesis dari imunoglobulin, ataupun karena deplesi dari limfosit. Ya, ingat ini saya garis bawahi juga. Selanjutnya, yang tadi sudah disampaikan bahwa yang sekunder itu yang sampai saat ini masih menjadi masalah secara global adalah AIDS. Disebabkan oleh retrovirus human immunodeficiency, ditandai dengan imunosupresi yang sangat mendalam sehingga menyebabkan infeksi oportunistik, bisa juga terjadi sekunder neoplasm dan dapat ditemukan neurologis manifestation. Pada tahun 2011, HIV telah menginfeksi 60 juta orang di seluruh dunia. Nah, ini epidemiologinya. Nah, dibaca nih. Nah, ini di Amerika Serikat mengidentifikasi 5 kelompok orang dewasa yang risiko tinggi terkena AIDS. Nah, ini saya garis bawahi juga ya, sebagai calon dokter ini harus diketahui dari sekarang. Ada 5 pembagian grup yang penelitian epidemiologi di Amerika yang faktor risiko terkena AIDS ini bisa dilihat homoseksual or bisexual men, kemudian penggunaan
obat-obat terlarang secara intravena, kemudian pasien dengan hemofili, bisa juga dengan transfusi darah, kemudian heteroseksual kontak, jadi suka berganti-ganti pasangan, kemudian infeksi HIV akibat dari ibu, jadi newborn, anak yang baru lahir, biasanya itu ya karena dari ibunya, dan sekitar 5% kasus ada juga yang masih belum dapat ditentukan apa yang menjadi penyebab atau menjadi faktor resikonya, ya. Oke, ini juga saya garis bawahi, harus diingat. Etiologinya ini tadi retrovirus yang masuk ke dalam sel tubuh manusia. Ini bisa dibaca sendiri ini. Ini struktur dari virus HIV. Jadi ada nanti gambar berikutnya itu. Nah, ini patogenesisnya. Jadi dua target utama infeksi HIV ini adalah sistem kekebalan tubuh dan sistem saraf pusat. Nah, kekurangan kekebalan yang sangat kritis mempengaruhi sel, di mana ciri khas dari AIDS ini adalah menginfeksi sel T. Jadi sel T-nya itu berkurang. Selain itu, makrofag dan sel dendritik juga menjadi target dari infeksi HIV. Saat HIV ini masuk ke dalam tubuh melalui jaringan mukosa dan darah, akan pertama kali menginfeksi sel T, sel dendritik, dan makrofag. Ya, saya ulangi lagi, pada saat HIV ini masuk ke dalam mukosa tubuh, target pertamanya adalah sel T, kemudian sel dendritik, dan sel makrofag. Kemudian infeksinya akan terbentuk di jaringan limfoid, menetap di situ dalam waktu yang lama, kemudian terus bereplikasi, berkembang, dan menyebar ke seluruh organ tubuh secara sistemik. Nah, ini gambar yang tadi saya mau sampaikan. Virus dia berkaitan dengan CD4 karena memang target utamanya adalah CD4. Sel akan berubah, kemudian masuk berikatan dengan membran sel, kemudian mengalami fusi. Fusi itu menyatu, melengket dengan membran sel sampai akhirnya dia masuk ke dalam sitoplasma, terjadi transkripsi dan translokasi RNA-DNA di dalam inti sel, kemudian dia keluar lagi. Di sini ya terjadi proses virus replikasinya, menjadi banyaknya itu di dalam inti sel, kemudian dia keluar lagi dari sel menjadi virion yang baru. Nah, begini terus dia terulang, menjadi lebih banyak, jadi CD4-nya juga semakin habis. Sel T, CD4 dalam tubuh semakin habis. Nanti dibaca ulangi, nah mulai virusnya masuk, virusnya bereplikasi, sampai rilis virusnya keluar dalam tubuh dan menyerang secara sistemik ke seluruh tubuh kita. Nah, ini yang penjelasan gambar yang tadi juga ini, dia menyerang sel T CD4. Ini replikasi dari virusnya. Mana lagi yang penting ya? Nah, ini coba. Ini mekanisme T-cell deplesi akibat HIV infection. Hilangnya sel T CD4 terutama karena infeksi sel dan efek sitopatik langsung dari virus yang bereplikasi. Nah, di sini pembunuhan langsung sel oleh virus dapat menyebabkan mekanisme lain pada hilangnya sel T. Nah, apa saja yang termasuk include dalam hal ini, yaitu aktivasi kronik sel yang tidak terinfeksi, kemudian infeksi HIV non sitopatik,
menjadi aktif, kemudian HIV menginfeksi organ limfoid, kemudian hilangnya CD4 T sel yang prekursor, kemudian terjadi fusi sel yang terinfeksi dan yang tidak terinfeksi, kemudian ya, kemudian meskipun pengurangan dari CD4 sel T ini menjadi ciri khas dari suatu infeksi akibat HIV, namun defisiensi umum dari defisiensi imun secara umum ini menjadi penyebab terbesar dari perjalanan penyakit akibat HIV ini. Jadi sebenarnya bukan hanya CD4 yang mengalami gangguan, tapi CD4 yang menjadi hallmarknya, menjadi tanda dari suatu infeksi HIV. Tapi sebenarnya seluruh sistem imunnya terganggu seperti itu. Ini mayor abnormalitas akibat AIDS yang dapat dilihat pada fungsi imunnya yang terganggu. Nanti bisa dilihat sendiri ya, Dek. Nah, ini tadi saya bilang, selain akibat T sel, ada juga sel dendritik dan sel makrofag yang menjadi patogenesis dari infeksi HIV. Ya, jadi bukan hanya CD4 tapi sel makrofag dan sel T juga berperan pada patogenesis. Selanjutnya ini tadi kita bicara tentang sel T ya, ini sel B lagi. Ternyata selain pada sel T, AIDS ini juga menyerang sel B. Sehingga gambaran yang dapat dilihat adalah hiperplasia dari sel B pada germinal center, kemudian bisa juga ditemukan plasmasitosis pada bone marrow, bisa juga ditemukan hipergamma-globulinemia dan pembentukan kompleks kekebalan yang bersirkulasi. Jadi selain pada sel T, sel B juga mengalami gangguan karena tadi kan sudah dibilang kalau sebenarnya HIV itu sistem imun secara keseluruhan yang dirusak. Namun yang paling menjadi penanda adalah CD4. Nah, ini juga bisa dilihat sel B juga ternyata mengalami gangguan pada saat infeksi dari HIV virus. Ini selain pada sel T tadi, ternyata ada juga patogenesis dari central nervous system. Jadi pada HIV ini bukan hanya sistem limfoid yang diserang, namun dapat juga ditemukan manifestasi neurologis. Di sini makrofag dan mikroglia, yaitu sel-sel dalam sistem saraf pusat yang termasuk pada garis keturunan makrofag, adalah sel yang paling dominan di otak yang terinfeksi oleh HIV. HIV ini diketahui dibawa ke otak oleh sel monosit yang terinfeksi. Monosit itu makrofag ya. Kalau dia di darah namanya monosit, kalau dia di jaringan namanya makrofag. Ya, jadi itu selain pada sistem imun, ternyata sistem saraf juga diserang oleh HIV virus ini, oleh virus HIV ini. Jadi mungkin awalnya memang sistem limfoid ya, sistem imun jadi jaringan limfoid, namun oleh monosit HIV ini dibawa ke otak sehingga bisa menimbulkan gejala neurologik yang bermakna.
Ya, ini juga saya garis bawahi penting. Jadi bukan cuma pada jaringan limfoid, pada limfoid system ditemukan, tapi juga bisa pada nervous system menjadi target dari infeksi HIV. Ya, ini saya garis bawahi juga bagian ini. Apalagi nih? Jadi natural history of HIV infection masuk. Ininya ya, singkatnya dia masuk melalui epitel mukosa, kemudian manifestasi patologis dan klinis infeksi selanjutnya dibagi menjadi beberapa fase, yaitu sindrom retroviral akut, kemudian yang middle, yang fase kronik, sampai nanti dia yang masih asimptomatik ya, sampai dia nanti menimbulkan gejala. Ini penting juga. Jadi pada saat dia akut maupun middle dan kronik fase itu biasanya seseorang masih asimptomatik, tidak ada gejala. Nanti di fase yang ketiga baru memberikan gejala AIDS, ya. Nah, ini bisa dilihat mulai dia masuk ke mukosa yang menyerang tadi sel T, sel dendritik dan sel makrofag, kemudian masuk bereplikasi di dalam sel baik di sitoplasma dan di inti sel, dia masuk, kemudian terjadilah viremia, menyerang imun respon, kemudian sampai terus bereplikasi bertambah banyak dan menimbulkan gejala baik sistem imun maupun sistem saraf yang diganggu, sampai nanti ada tanda-tanda gejala-gejala oportunistik dari AIDS yang bisa kita temukan. Primary infection, virus dissemination, and acute retroviral status. Infeksi akut ditandai dengan infeksi sel T CD4 memori dalam jaringan limfoid mukosa, kematian banyak sel yang terinfeksi, penyebaran virus, pengembangan respon imun inang, kemudian tingkat viremianya semakin tinggi di dalam darah, perkembangan penyakit HIV semakin meluas, dan ditemukan gejala-gejala klinis. Ini sampai memberikan gejala. Chronic infection ini merupakan fase klinik laten yang ditemukan pada penderita HIV. Pada fase infeksi kronis ini menunjukkan gejala dan mengembangkan infeksi oportunis. Jadi oral kandidiasis, vaginal kandidiasis, herpes zoster, TB, ataupun trombositopenia autoimun. Tapi sebenarnya ini masih yang kronik. Tadi saya bilang toh, bahkan yang akut itu dia masih tidak ada gejala, middle dan kronik juga masih tanpa gejala ataupun gejala ringan. Sampai di fase ketiga ada gejala yang berat seperti demam, penurunan berat badan, diare yang tidak berhenti-berhenti, kemudian limfadenopati, pembengkakan kelenjar limfe yang menyeluruh, kemudian infeksi oportunistik yang multiple, bisa ditemukan penyakit neurologis, dan pada banyak kasus juga dapat ditemukan pasien dengan gejala tumor atau neoplasma, ya. Jadi itu penting ya tadi ini ya, saya kembali lagi. Jadi ada 3 fase dari infeksi HIV ini, ada akut retroviral syndrome, middle chronic fase, di sini masih ada gejala maupun gejala ringan, sampai pada fase ketiga adalah klinikal dari gejala klinik khas pada AIDS. Nah, ini. Nah, ini infeksi oportunistiknya, bisa dilihat ini yang disebabkan oleh virus, bakteri, fungi, protozoa, cacing, dan juga neoplasma yang berhubungan dengan HIV. Di sini ada Kaposi sarkoma, ada primary lymphoma pada brain, dan invasive cancer pada cervix uteri. Ini infeksi oportunistik. 15-30%
Terinfeksi HIV yang tidak diobati dapat menyebabkan pneumonia dalam jangka yang lama. Kemudian kandidiasis juga ditemukan pada pasien HIV baik pada oral cavity, pada vagina, dan pada esofagus. Ini infeksi oportunistik yang bisa ditemukan pada penyakit HIV. Kemudian infeksi sitomegalovirus, kemudian Mycobacterium avium, kemudian 10% akibat Cryptococcus, kemudian JC virus, yaitu sebuah HPV, kuman papovavirus, yang juga penting akibat infeksi HIV ini ditemukan gejala pada infeksi sistem saraf, pada central nervous system, sistem saraf pusat. Nah, ini yang tumor yang dapat ditemukan pada pasien dengan AIDS. Yang paling sering adalah Kaposi sarkoma dan limfoma. Yang limfoma ini paling sering di brain, di kepala. Kaposi sarkoma ini merupakan tumor pembuluh darah yang masih jarang terjadi dan paling sering ditemukan pada pasien dengan AIDS. Kemudian yang limfoma ini pada saat ini semakin meningkat pasien dengan AIDS ditemukan limfoma dan limfoma ini menentukan prognosis. Jadi salah satu prognosis dari kesembuhan atau survive-nya pasien AIDS. Ini saya garis bawahi juga ya, karena ini kasus tumornya, kasus neoplasmanya yang sering ditemukan pada pasien AIDS, yaitu Kaposi sarkoma dan limfoma. Ada juga tumor lainnya, bisa dilihat nah. Kemudian dia juga menyerang central nervous system. Nah, di sini juga ada efek dari obat-obatan yang diberikan. Munculnya obat antiretroviral baru yang menargetkan virus reverse transkriptase, protease, dan integrase mengubah wajah klinis. Obat-obatnya diberikan dalam kombinasi untuk mengurangi munculnya mutan yang mengembangkan resistensi terhadap siapapun. Regimen pengobatan biasa disebut terapi antiretroviral sangat terapi antiretroviral kombinasi. Ya, ternyata pemberian efek dari antiretroviral juga ini jadi pada saat ini pemberian obat antiretroviral ini juga memberikan efek kepada pasien HIV-nya. Tapi sampai saat ini juga banyak pasien yang tetap survive selain antiretroviral ini diberikan, sistem kekebalan tubuh yang ditingkatkan. Oh ya, sudah selesai. Ini sebenarnya hanya garis-garis besar ya, Dek. Kalau mau lebih jelasnya bisa nanti kalian baca sendiri di buku Robin yang edisi 10 tahun 2020. Ini sebenarnya sudah ada edisi 11 juga, tapi kayaknya belum rilis secara umum. Jadi kita masih pakai yang edisi 10. Aduh. Saya terlalu cepat memang menjelaskan, tapi mudah-mudahan tidak terlalu sulit dipahami karena ini hanya secara umum tentang penyakit imunodefisiensi. Saya tidak terlalu mendetail ke dalam lagi. Jadi saya ulang, perlu diketahui tadi imunodefisiensi ada dua, ada primer dan sekunder. Primer akibat genetik, sekunder akibat didapat. Nah, yang primer ini berhubungan dengan sistem imun, baik yang adaptif maupun yang inert.
ya. Terus tadi ada juga dilihat defek dari leukosit maupun sistem komplement. Nah, itu pada primer atau sekunder yang ditemukan. Kemudian ada gangguan. Nah, itu ditemukan pada itu. Kemudian gangguan yang menyebabkan IgA-nya menurun, apa namanya, atau yang ada gangguan enzim ADA tadi itu apa namanya. Nah, itu yang seperti begitu. Nah, kemudian kita masuk di sekunder. Sekunder itu yang AIDS, bagaimana virus HIV ini masuk ke dalam tubuh, sel apa yang menjadi target utamanya, sistem organ apa saja yang menjadi target utamanya, kemudian bagaimana fase-fasenya, kemudian bagaimana fase-fasenya dia masuk ke dalam tubuh. Ada tadi yang akut, middle, kronik, kemudian klinik AIDS, kemudian apa lagi tadi itu, infeksi oportunistik yang disebabkan dari infeksi HIV ini ada karena jamur, karena bakteri, karena virus-virus yang lain, dan juga menyebabkan tumor. Nah, tumor yang sering adalah Kaposi sarkoma dan limfoma. Ya, saya sudah bilang semua tadi nih, soalnya hari Senin. Oke, ada yang mau bertanya? Saya mau masuk lagi buat dokter Kadik punya materi. Ini masih kedengaran enggak suaraku? Tapi dokter, kedengaran dokter. Tapi saya masih cari bahanku, saya belum siapkan untuk yang ini. Bahanku saya belum siapkan untuk yang penyakit genetik anak. Ada yang mau bertanya? Jadi saya garis-garis umumnya saja, nah, garis-garis besarnya secara umum saja. Oke, kita 1 jam. Coba ya, saya kuis tapi secara lisan saja. Infeksi oportunistik apa saja yang bisa ditemukan pada pasien dengan imunodefisiensi sekunder? Ada yang bisa? Permisi dokter, saya dokter. Untuk Ya. imunodefisiensi sekunder tadi yang utama dokter sudah bilang ada AIDS. Terus lanjutan dari AIDS tadi ada kelanjutannya infeksi tambahan yang disebabkan oleh jamur dan juga bakteri dokter. Oke. Selain itu, apalagi cuma jamur dan bakteri infeksi oportunistiknya? Jadi mungkin saya tidak bilang AIDS ya, saya bilangnya imunodefisiensi sekunder. Nah, kalau AIDS mungkin kalian ya cara-cara cara-cara supaya kalian bisa menganalisa. Jadi kalian kepikiran lagi imunodefisiensi sekunder yang mana itu, apalagi itu AIDS. Mungkin kalau saya bilang penyakit oportunistik dari AIDS, nah langsung bisa kalian tahu toh. Tapi kalau saya bilang penyakit oportunistik akibat penyakit infeksi akibat imunodefisiensi sekunder, nah, mungkin ada yang tidak menganalisa dengan baik, dia tidak paham kalau itu adalah yang ditanya adalah tentang AIDS. Kayak begitu. Cocok nih, jamur, bakteri, apalagi cacing, kemudian apa? Ada lagi yang penting? Ya, apa dek? Tapi dokter. Ya,
Tapi dokter, Iya, Pak. untuk yang lainnya itu seperti diabetes, kanker. Itu penyebab imunodefisiensi sekunder. Ya betul itu penyebab imunodefisiensi sekunder toh, karena kanker, karena metabolik, karena diabetes. Yang saya tanya infeksi oportunistik. Sambung itu jawabannya temanmu yang pertama tadi. Tapi dia kan baru bilang jamur dan bakteri. Iya, Rizky Adnan. Ya dokter, selain jamur, itu ada tumor dokter. Ya, tumor apa yang paling sering? Limfoma dan Kaposi sarkoma. Nah, apa bedanya? Kalau limfoma mungkin di limfoma, kalau Kaposi mungkin di pembuluh darah dokter. Ya, kalau Kaposi sarkoma itu tumor pembuluh darah, kalau limfoma itu tumor pada jaringan limfoid. Nah, dua lagi. Itu ya nah, sudah soal itu nah. Pas kalau nggak bisa saya kasih soal itu baru nggak bisa jawab. Baru saya mau tanya apa lagi tadi ya? Apa tadi? Pada adaptif imun dapat ditemukan defisiensi imun primer. Kelainan apa yang terjadi pada imunodefisiensi primer tersebut yang adaptif imun? Gimana sih kalimatnya? Pokoknya begitu, yang adaptif imun. Apa kelainannya? Penyebabnya yang paling utama, bukan langsung penyakitnya. Nah, gangguan defek apa? Defek apa yang ditemukan pada adaptif imun akibat imunodefisiensi primer? Permisi dokter, untuk Ya, defeknya sendiri ada defektivitas T-cell, B-cell, macrophage, dan sel dendrit dokter. yang adaptif. Tapi dokter, untuk Ya, defek adaptive immunity itu ada defek dikarenakan maturasi dari limfosit dan T-cell juga dokter. Terima kasih. Iya, jadi akibat defek dari imun adaptif ini yang ditemukan adalah abnormalitas dari maturasi limfosit maupun aktivasi limfosit. Aktivasi dan fungsi limfosit sebenarnya ini. Nah, oke. Lagi ya. Kayak begitu nah soalnya. Apa nak? Oke, sangat-sangat keren. Kamu yang gambar? Ya, ini juga penting ini. Kayak penting semua ya. Perhatikan nah ini yang saya kasih merah-merah. Bukan adik. Oke, ini apa bedanya primer dan sekunder?
Kemudian primer itu kan ada innate, ada adaptif. Nah, adaptif itu ingat dia gangguannya pada maturasi limfosit dan aktivasi limfosit. Kemudian ini contohnya ada SCID pada ada Dejot syndrome, itu Dejot syndrome ya. Kegagalan pada tahap ketiga dan keempat pembentukan faring pada embrio genal. Kemudian apalagi di ini juga sering keluar ini. Penurunan level IgA. Nah, ini. Imunodefisiensi yang berhubungan dengan penyakit sistemik, viskoladrit sama ataksia telangiectasia. Kemudian kita masuk di sekunder itu AIDS. Ini kemudian struktur ini bisa jadi hafal, patogenesis juga. Yang penting itu ini depresinya ya. Ini oke. Perhatikan nah, yang saya kasih merah itu di atas tadi. Kalau Anda perhatikan ya rugi sendiri. Oke, ada yang mau bertanya? 2 menit lagi. Kapan ada waktu deh untuk penyakit genetik? Penyakit genetik pada anak ya, topiknya Dokter Kadek. Dek, ulang tahunnya Madeline sekarang, Dek. Ulang tahunnya Madel. Iya. Kalau iya, kenapa Putri? Permisi dokter, apakah PPT-nya boleh diperlihatkan lagi dokter? Terima kasih dokter. Yang mananya, Dek? Atau ini saya kirim lagi, nah? Saya kirim ulang saja sama ini. Saya tidak tahu mungkin ini ada bedanya kah atau tidak sama yang terakhir saya kirim ke temannya kalian. Atau ini yang sudah kita bahas, sudah dikasih tanda-tanda itu bisa kirim ulang saja ke teman tak tadi yang WA saya. Bagaimana? Boleh begitu? Tapi dokter, boleh dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Dokter. Saya kirim sama siapa tadi ya? Ada enggak dia di dalam sini? Jangan-jangan tidak ada. Dia hubungin saya baru dia enggak ada. Michael Angelo. Enggak ada. Ada dokter, saya dokter. Oh ada. Oke. Saya kirim nah PPT ku yang ini ke Michael, di share ke teman-teman
temannya. Kalau dia nggak share, kasih tahu sama saya. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Harapan saya kalian juga lebih aktif belajar. Nah, kalau mahasiswa itu beda sama masih anak sekolah. Sekolah itu masih disuap-suap. Kalau mahasiswa kita dosen mengarahkan, kalian yang terus mengembangkan diri seperti itu. Nanti ingatkan lagi saya, mudah-mudahan saya bisa sore ini atau besok kurang lebih 1 jam lagi kita belajar sama-sama untuk topik genetik anak. Nah, terima kasih semuanya. Saya stop share dulu. Ya. Izin end meeting ya. Terima kasih semuanya. Baik dokter, terima kasih dokter. dokter.